Saya Al-Fakir ingin menyampaikan berkenaan dengan satu bab materi pembelajaran atau materi fikih, yaitu tentang puasa Ramadan. Pembahasan ini meliputi ada syarat-syarat wajib puasa, kemudian firman Allah Ta'ala berkenaan dengan puasa, kemudian hadis Nabi tentang puasa. Baiklah, kita masuk kepada syarat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam wa syara'atu wujubus shaum salasata asya. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Syarat-syarat orang berpuasa itu adalah ada 3 hal. Pertama Islam, kedua bulugh atau balik, keempat berakal. Dari sini nampak jelas orang yang berpuasa dan dianggap sah itu pertama Islam. Yang kedua bulugh, balik. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana jika anak kecil berpuasa? Itu hal yang terpuji, yang bagus sebagai sebuah media latihan buat mereka. Dan insya Allah tidak akan menjadi mubazir. Pahalanya, ganjarannya akan menjadi pahala bagi orang tuanya. Segala sesuatu yang kita lakukan memang butuh latihan, butuh kebiasaan. Kita kenal dalam peribahasa kita, ala bisa karena biasa, ala mau karena biasa, ala rajin karena biasa. Untuk itu, jangan dilarang mereka untuk melakukan puasa. Jangan dilarang bila mereka ada keinginan untuk melakukan puasa. Yang kemudian al-akal, berakal. Maka itu orang gila, orang yang nggak waras, orang yang tidak sehat akal dan pikirannya, bagi mereka nggak wajib melakukan ibadah puasa. Nah, kalau di antara ada kita pengen bebas tidak melakukan puasa, ya salah satunya adalah
kita hilang ingatan dulu, hilang akal, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Subhanallah. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Secara bahasa, puasa yang kita lakukan itu bermakna imsak. Imsak itu artinya menahan. Al-imsaku anisyai'i. Menahan. Menahan dari ucapan yang tidak bagus, apalagi kalau sudah menimbulkan ghibah. Ya, menahan dari pandangan yang tidak selayaknya kita pandang. Apalagi kalau sudah dengan pandangan-pandangan yang gizah, yang penuh dengan syahwat, ditahan oleh kita. Imsak, menahan dari pergaulan yang bisa menjerumuskan dan membatalkan puasa kita. Puasa, maka selayaknya orang yang puasa itu diam. Bahkan kata Nabi, ya, tidur itu lebih bagus bagi orang yang berpuasa. Subhanallah. Ya. Nah, ada firman Allah dalam surah Maryam, maaf. Inni nadartu lirahmani saumah. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala sauma. Sauma di sini artinya imsaka, berdiam. Jadi riwayat diam itu ternyata sudah dirintis oleh para anbiya zaman dahulu. Mereka lebih baik diam daripada berkata-kata yang enggak karuan. Lagi-lagi dalam peribahasa kita mengenal silent is gold. Diam itu emas katanya. Subhanallah. Dalam syariat, berpuasa bermakna imsakun makhsus. Secara khusus, berdiam secara khusus. Min saksin makhsus. Ya. Orangnya juga khusus. Muslim, mukmin, fi waktin makhsus. Dalam waktu yang khusus pula. Yaitu bulan suci Ramadan. Kita melakukan ibadah puasa. Ya, didukung dengan syarat, berbagai macam syarat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang berikutnya kita akan mengenal, kita akan memahami apakah puasa itu merupakan perintah Allah atau rekayasa. Dalam surah Al-Baqarah kita temukan di ayat 186, dan di dalam kitab Kifayatul Akhyar sendiri dituliskan, Summa wujubus saum sabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Qala Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan, kemudian wujubus saum, wajibnya berpuasa itu sabitun bil kitabah, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah Allah gariskan, yakni kitabullah. Was sunnah, dan sunnah, apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan para ulama. Dalam hal ini dalam surah Al-Baqarah 186, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Faman syahida minkumus syahr. Barang siapa di antara kalian sampai hadir mendapatkan sebuah bulan, yakni syahrul Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa.
wajib berpuasa. Insya Allah beberapa saat kemudian kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Tidak ada alasan buat kita yang sehat, yang tidak kemana-mana, lalu meninggalkan puasa. Pertanyaannya, boleh nggak orang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Boleh. Dalam ayat berikutnya dijelaskan, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian yang marid, sakit, أَوْ عَلَى سَفَرٍ, atau dalam perjalanan, dalam safar, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka dia boleh menunda min ayyamin, beberapa hari untuk tidak berpuasa, ukhar, kemudian diqada, dilaksanakan di hari-hari berikutnya, ba'da syahri Ramadan, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan puasanya habis. Begitu masuk Syawal, dia bisa melakukan qada puasa. Begitupun bagi orang yang sakit, setelah sembuh, begitu datang bulan Ramadan, sakit, tidak puasa, dihitung berapa hari dia tidak berpuasa. Dan sehat datang di bulan yang lain, maka wajib bagi dirinya melaksanakan qada puasa Ramadan. Jadi dalam ayat ini Allah juga menjelaskan hal-hal orang yang sakit tidak berpuasa, orang yang berada dalam perjalanan tidak puasa, itu merupakan rukhsah, merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Demikian firman Allah surah Al-Baqarah 186. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini yang terakhir, sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituliskan dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan agama Islam itu atas 5 perkara. Ini hadis, tepatnya kita akan temukan hadis itu di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Yang lengkapnya seperti ini. An Abi Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, syahadah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, Islam juga didirikan iqamis shalah, dengan cara mendirikan shalah. Wa ita'iz zakah, lalu mendirikan atau menunaikan zakat. Wal hajj, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Ini dalil sangat qat'i, tertuang, tertulis, termaktub di dalam kitab hadis Al-Bukhari wa Muslim. Demikian hadirin rahimakumullah, ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.